Halo guys, nah banyak banget nih yang tanya ke gua tentang penyakit mata pada ikan mas koki nih. Siapa yang mata ikan mas kokinya di rumah gede sebelah kayak gua gini nih. Jadi selaputnya sedikit lebih membengkak ya guys. Untuk lebih jelas mengenal penyakit ini dan juga cara penanganannya, langsung aja yuk kita lanjut ke dalam video. Kenal lebih dalam ikan mas kokimu di sini. Kita tambah wawasan yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana kabar kalian semua? Ya semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys. Nah, udah banyak banget nih yang tanya tentang penyakit mata pada ikan mas koki nih guys. Penyakit mata pada ikan mas koki itu sebenarnya nggak cuma satu, atau katarak atau apalah itu. Jadi untuk penyakit mata itu kalau menurut gua pribadi, jadi ada beberapa penyakit yang harus kita perhatikan loh guys. Jadi ada kebutaan, ada yang menonjol matanya. Jadi ya menonjol tapi bukan bakat ya guys. Nah, jadi menonjol ini ada penyakit di balik mata ikan tersebut sehingga menyebabkan mata ikan itu menonjol. Nah kalau gue itu juga bingung menyebutnya apa, cuman beberapa kali gue cari istilahnya. Jadi adalah penyakitnya namanya Popeye. Nah seperti kartun ya guys sebenarnya namanya. Nah untuk penyakit ini gue juga punya ikannya, udah gue pisahin ada di sini nih guys. Ikannya ini memiliki salah satu matanya yang menonjol, walaupun dia itu jenisnya mutiara, tetapi ya seperti itu ada menonjolnya, tetapi tidak buram guys, tidak seperti katarak. Kalau katarak biasanya kan sedikit memudar atau buram, agak-agak putih di selaput matanya. Nah kalau itu tidak ya guys. Nah makanya sekarang kita bahas satu persatu nih untuk penyakit mata ikan mas koki. Yang pertama kita bahas adalah penyakit mata dari kebutaan atau copot matanya. Nah, kalau untuk kebutaan dari ikan mas koki tersebut biasanya sih terjadi ada dua penyebab nih guys. Antara dijahili misalnya dari ikan manfish atau serangan ikan sapu-sapu, sehingga menyebabkan ikannya itu matanya jadi infeksi dan juga menyebabkan copot matanya guys. Karena terjadi infeksi di dalam, akhirnya mata itu tidak kuat bertahan untuk tetap stay pada tempatnya ya guys. Jadi makanya copot dan akhirnya mengalami kebutaan ya guys. Nah yang satu lagi adalah penyakit. Nah kalau penyakit ini bisa jadi ya tadi seperti kita bilang ada Popeye dan juga ada katarak ya guys. Nah kalau katarak sendiri disebabkan seperti ada infeksi pada bagian selaput matanya di depan, jadi seperti buram ya guys. Seperti ada putih-putihnya dan membuat ikan itu tidak bisa melihat. Kalau kita bisa bilang seperti buta ya guys. Nah, oke kita lanjut pada pembahasan penyakit mata ya guys. Dimana penyakit mata ini jadi yang tadi sudah kita bahas seperti Popeye. Nah kalau Popeye ini terjadi tonjolan di balik mata, jadinya ikan mas kokinya seperti menggelembung bengkak ya guys. Nah seperti ikan ini nih guys. Kalau kalian bisa lihat dengan jelas pada bagian matanya. Nah mata ini nih guys, lihat ada putih-putihnya di tengah seperti terjadi kebocoran pada kornea matanya ya guys. Kalau sudah terjadi kebocoran pada kornea mata tentunya terjadi pembengkakan. Untuk aktivitasnya gimana bang ikan ini? Ikan ini aman-aman aja guys. Jadi masih tetap aktif, tetap mau makan dan juga tidak terjadi masalah yang aneh-aneh ya. Nah kalau kalian mau lihat jelas akan gua ambil nih guys. Sebentar ya. Nah ini ikan ini cukup bulat ya. Nah, kalian bisa lihat ya guys, pada bagian matanya beda sebelah. Jadi sebelah kanan ikan itu terlihat lebih bengkak ya guys pada bagian selaput matanya. Kalau ini berbahaya nggak bang? Nah kalau perihal ini sebenarnya sedikit berbahaya sih. Bisa terjadi ini adalah salah satu gejala sickness juga guys, atau dropsy. Nah tetapi kita juga tidak bisa menyimpulkannya terlalu cepat karena masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang menyerang ikan mas koki. Tentunya apalagi pada musim hujan seperti ini nih guys. Kalau udah musim hujan kayak gini, biasanya banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi pada ikan mas koki kita nih. Dari bakteri-bakteri menyerang, jamur dan juga yang lain-lainnya. Untuk penyembuhannya seperti apa bang?
Oke, nah sebelum kita lanjut ke arah yang lebih dalam, buat kalian yang baru datang ke channel ini, channel Storyfish 24, gue ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung. Kita tambah wawasan bersama di channel ini bersama-sama ya guys. Tentunya buat kalian yang baru mampir, agar lebih mengenalnya, kalian bisa lihat playlist dan juga halaman channel kami, dan juga kita bisa belajar bersama ke depannya ya guys. Dan tentunya jangan sampai lupa subscribe. Jangan lupa subscribe gitu dong. Jangan lupa subscribe tombol loncengnya. Oke, nah itu adalah bos besar Storyfish ya guys. Namanya Kakak Jabil. Nah, itu adalah bos besar kita karena dia pemilik utama dari channel Storyfish 24. Halo guys, gitu kan. Halo guys. Oke, kita lanjut. Nah, untuk penyembuhannya guys. Nah, tadi kita udah bahas penyembuhannya ya. Penyembuhannya itu sebenarnya sedikit gampang sih sebenarnya, tetapi tergantung penyakit ikan tersebut dan juga daya tahan dari bodi ikan tersebut. Nah, kalau daya tahannya kuat seperti ini nih, ikannya aktif, tentunya kalau kita mau karantina akan lebih cepat sembuh guys. Karantinanya seperti apa? Nanti kita akan contohkan ya guys. Nah oke guys, untuk karantinanya sendiri untuk penyakit katarak, Popeye dan juga infeksi pada kebutaan juga sama aja ya guys. Intinya kita harus membasmi bakteri-bakteri dan juga jamur pada luka pada mata ikan mas koki kita nih. Nah tentunya gampang banget, tinggal kalian siapkan Methalin Blue, Lucastop. Kalau nggak ada Methalin Blue boleh pakai Lucastop, kalau ada Lucastop boleh pakai, atau yang lainnya salah satu juga nggak apa-apa. Intinya untuk membasmi bakteri-bakterinya ya guys ya. Untuk penyembuhannya sendiri akan dibantu oleh antibodi dari ikan mas koki kalian sendiri nih guys. Kalau antibodi ikannya mantul atau benar-benar sehat, tentunya akan cepat sembuh nih guys. Dan ini biasanya memakan waktu agak lama nih, nggak cuman 1 hari atau 2 hari langsung sembuh ya guys. Dan setelah dicampurkan larutan Lucastopnya atau Methalin Blue-nya, langsung kalian tambahkan garam secukupnya aja nih guys. Nah kalau ini sih garamnya cukup ya sedikit tinggi kadarnya, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kelojotan ikannya ya. Kalian harus pantau juga dan jangan sampai lupa diaduk juga guys. Kalau kalian punya aerator dan juga heater bisa kalian tambahkan ya guys, untuk menyempurnakan karantina ikan ini nih. Nah kalau ada sarung tangan kalian juga bisa pakai, jangan sampai kayak gua tangannya pada biru kayak gini nih guys, karena satunya masih megang HP ya. Nah oke guys, itu dia tadi cara mengobati dari penyakit mata ya guys. Karena penyakit mata ikan mas koki itu memang disebabkan dari bakteri-bakteri yang berkembang dan juga infeksi pada bagian mata. Tentunya kita harus membasmi dengan Methalin Blue, dengan apa itu tadi namanya, Lucastop, atau dengan garam ikan, dan juga kalian bisa tambahkan heaternya ya guys. Nah makanya pentingnya perawatan ikan mas koki saat musim hujan ya seperti itu guys. Tetapi tidak segampang itu juga sih, karena ini membutuhkan waktu juga guys, nggak yang secepat itu juga, karena membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu dalam karantinanya. Kalau misalnya tidak kunjung sembuh, berarti sudah menjadi kelainan pada matanya guys. Jadi kalian tetap positive thinking aja pada ikannya, yang penting ikan kalian masih tetap aktif, sehat, mau makan, dan bisa dinikmati ya guys. Nah gimana tentang penjelasan tadi nih guys? Semoga dapat menjawab pertanyaan kalian ya guys tentang penyakit mata ikan mas koki nih. Nah buat kalian yang sudah mantengin channel ini sampai usai, gue ucapkan terima kasih banyak ya guys. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storyfish.